Namaku Rahmat, usiaku 54 tahun, rambutku sudah mulai memutir. Tapi tanganku masih kuat mencabut rumput liar dan menyiram bunga mawar satu persatu setiap pagi. Di taman kota kecil kami di Isfahan, aku bukan siapa-siapa, pekerjaanku hanyalah tukang kebun taman orang yang sering tak disebut, tak dikenal, dan bahkan jarang disapa. Tapi aku mencintai pekerjaan ini lebih dari apapun. Bagiku, taman ini bukan sekadar tempat kerja, ini adalah hidupku. Setiap pukul 5 pagi, aku datang lebih awal dari burung-burung yang bernyanyi. Dengan gerobak tua dan semprotan air yang mulai bocor di ujungnya, aku menyusuri jalan setapak taman yang masih gelap dan berembun. Ku bersihkan daun-daun yang gugur semalam, ku sapu puing ranting yang jatuh, dan kadang-kadang ku pungut kertas pembungkus makanan yang tertinggal pengunjung. Tanaman-tanaman di sini seperti anak-anakku. Ada pohon jambu tua di sudut barat taman. Kutanam 12 tahun lalu dari biji kecil yang tak sengaja kubawa dari rumah seorang teman. Ada bunga tulip ungu yang kutanam di pinggir kolam. Satu-satunya tempat yang masih dikelilingi batu bata asli sejak taman ini berdiri. Aku merawat mereka semua dengan cinta. Tak ada yang menyuruhku memeluk batang pohon atau berbicara lembut pada bunga, tapi aku melakukannya. Karena aku percaya, tanaman pun bisa merasa, dan taman yang dirawat dengan hati akan memeluk balik siapapun yang datang ke dalamnya. Setiap hari, aku duduk di bangku tua kayu di bawah pohon rindang, tempat favoritku. Dari situ aku bisa melihat anak-anak berlarian mengejar burung, pasangan muda yang tersenyum sambil minum teh dari termos kecil, dan para lansia yang datang membawa bekal untuk sekadar bercakap. Mereka semua datang dan pergi, tapi aku tetap di sini. Kadang-kadang aku berpikir, seandainya aku punya keluarga, mungkin aku tak akan sepenuh ini mencintai taman, tapi karena tak ada istri atau anak yang menungguku pulang, taman ini adalah rumahku, dan bunga-bunga ini adalah teman bicaraku. Hari itu seperti biasanya matahari terbit malu-malu di balik kabut. Aku mengganti air kolam ikan, menyapu daun kering, dan memetik satu bunga untuk kubawa pulang. Tak pernah kupikirkan bahwa rutinitas kecil ini suatu hari akan membawa namaku keluar dari taman dan membuatnya terdengar oleh seorang presiden. Tapi saat itu aku belum tahu apa-apa bagiku. Pagi itu hanyalah pagi biasa di taman yang selalu kupanggil Taman Rahmat. Tapi entah mengapa hari itu terasa lebih sunyi. Burung-burung tak seramai biasanya. Embun di daun mawar pun menggantung lebih lama, seolah enggan menguap. Bahkan angin yang biasanya mengayun ranting dengan lembut kini terasa enggan bergerak. Aku duduk di bangku kayu tuaku, bangku yang sudah kusandari lebih dari 10 tahun. Di atas bangku itu, sering kutinggalkan roti hangat dan teh pahit yang kubawa dari rumah, kadang untuk sekadar mengganjal perut, kadang memang untuk berbagi dengan kucing liar yang diam-diam menyukai keberadaanku. Hari itu, aku tidak sendiri. Seorang anak laki-laki belasan tahun mungkin duduk diam di ujung bangku. Ia mengenakan seragam sekolah, tapi sepatunya berlumpur, wajahnya menunduk dalam, memeluk ransel yang terlihat robek di salah satu sudut. Aku tersenyum dan menyodorkan sepotong roti. Sudah sarapan, nak? Dia menoleh pelan, matanya agak sembab. Belum, Om, jawabnya lirih. Tanpa banyak tanya, aku bagikan separuh rotiku padanya, dan kami makan bersama dalam diam. Dalam diam itu pula, aku menyadari betapa banyak cerita tak terdengar yang hidup di taman ini dari orang-orang kecil seperti kami, yang sehari-harinya nyaris tak dianggap. Tiba-tiba, suara seorang nenek memanggilku dari kejauhan, Pak Rahmat. Mawar yang di pinggir bangku itu sudah kuncup lagi, ya. Seperti mimpi saya tempo hari. Aku berdiri, tersenyum, lalu menuntun si nenek melihat bunga itu dari dekat. Nenek itu dulu pernah kehilangan suaminya di taman ini karena sakit jantung, tapi ia tetap datang ke sini setiap sore untuk duduk di bangku yang sama. Katanya, taman ini membuatnya tenang, seperti masih bisa berbincang dengan suaminya. Taman ini bukan sekadar tempat bersantai. Ini adalah penyimpan kenangan, tempat luka-luka lama disembuhkan perlahan oleh aroma tanah dan suara daun yang bergesekan, dan aku yang cuma tukang kebun rasanya seperti menjadi bagian dari kisah mereka, walau hanya sebentar. Ketika sore mulai turun, aku kembali duduk di bangku tua itu. Anak laki-laki tadi sudah pulang nih. Si nenek pun telah dijemput anaknya. Tinggallah aku, satu-satunya penjaga malam yang tak tercatat dalam daftar siapapun. Sambil menyeruput teh yang tinggal sedikit, aku memandangi taman yang mulai temaram.
Aku tidak tahu bahwa semua ini bangku tua, bunga mawar, kolam kecil, dan aku sendiri sebentar lagi akan berada di ambang perubahan besar, dan saat malam mulai menyelimuti, aku hanya bisa bertanya dalam hati, kalau semua ini hilang, apakah akan ada yang merindukannya? Pertanyaan itu menggantung di dadaku saat malam turun perlahan di atas taman. Lampu-lampu jalan mulai menyala satu persatu, memantulkan cahaya kuning lembut ke permukaan kolam. Suara jangkrik mulai terdengar, menambah damainya suasana. Aku masih duduk di bangku tua itu, merenung sambil menatap cahaya lampu yang bergoyang pelan di antara dedaunan. Lalu tiba-tiba, terdengar langkah kecil mendekat, seorang gadis kecil mungkin 5 tahun berlari ke arahku, dengan napas memburu. "Pak, lihat ini," serunya riang sambil mengacungkan lukisan dari buku gambar kecilnya. Gambar itu sederhana sebuah taman dengan bunga warna-warni, kolam ikan, dan seorang pria tua sedang menyiram tanaman. Ada tulisan di pojok kertas, "Taman Pak Rahmat." Hatiku mencelos, aku tak menyangka ada yang benar-benar memperhatikanku hingga ke dalam kertas gambar. Aku tersenyum lebar dan membalas, "Wah, ini taman yang paling indah yang pernah kulihat." Ia tertawa, lalu berlari kembali ke arah ibunya yang menunggu di gerbang. Hari-hariku memang penuh warna. Setiap orang yang datang ke taman ini meninggalkan jejaknya masing-masing. Aku menyaksikan lamaran sederhana di bawah pohon Kamboja. Pernah juga sepasang suami istri tua menari perlahan di jalan setapak sambil menyenandungkan lagu lawas dari radio mungil mereka. Aku tidak punya keluarga, tapi entar bagaimana aku seperti memiliki banyak anak dan cucu, saudara dan sahabat, yang semua berlalu lalang di taman ini. Beberapa hari setelah pertemuan kecil dengan gadis kecil itu, aku mendapat kabar yang membuatku begitu bersemangat. Taman kami akan menjadi bagian dari Festival Ruang Hijau Nasional. Katanya, taman-taman kota yang terawat baik akan dinilai dan diperkenalkan ke khalayak lebih luas. Aku tak tahu apakah taman ini akan menan, tapi mendengar namanya disebut saja sudah membuat hatiku hangat. Akhirnya, taman ini dilihat. Gumamku, aku bekerja lebih keras, menata ulang barisan bunga, mengecat ulang pot-pot yang kusam, membersihkan ukiran batu tua di dekat kolam. Bahkan aku menanam pohon delima baru di pintu masuk taman, sebuah simbol harapan yang selalu kupelihara dalam diam. Orang-orang mulai memperhatikan, beberapa dari mereka memuji, beberapa mulai bertanya lebih banyak tentang taman ini. Aku tak pernah meminta apapun, tapi hatiku penuh setiap kali seseorang berkata, "Taman ini sekarang jadi lebih hidup." Ya, tapi seperti musim, hidup juga punya perubahan, dan saat aku merasa semuanya mulai membaik, mulai diperhatikan, sesuatu yang tak terduga justru datang lebih cepat daripada yang kupikirkan, sebuah pengumuman yang akan mengubah segalanya. Hari itu, seperti biasa, aku baru selesai menyiram barisan mawar putih saat seorang petugas dinas kota datang tergesa-gesa. Ia mengenakan rompi oranye dan membawa map tebal di tangannya. Aku menyambutnya dengan ramah, menyodorkan segelas air, tapi wajahnya terlihat canggung. "Pak Rahmat, ini surat dari balai kota," katanya singkat, lalu buru-buru pergi seperti angin yang tak sempat berpamita. Aku membuka amplop besar itu di bawah pohon yang paling rindan, kertas resmi berlogo pemerintah tergulung rapi. Kutelusuri kalimat demi kalimat, dan tiba di bagian tengah yang membuat tubuhku seakan membeku, sehubungan dengan kebutuhan perluasan kawasan parkir kota dan peningkatan fasilitas transportasi publik. Maka ruang terbuka bernama Taman Harapan. Lokasi, Jalan Sadra akan dialih fungsikan menjadi lahan parkir terpadu per 15 bulan depan. Mataku terpaku, tanganku gemetar. Taman Harapan, itulah nama resmi taman kami, tapi tak pernah ada yang memanggilnya begitu. Kami semua menyebutnya Taman Rahmat, karena akulah yang merawatnya bertahun-tahun. Kini, taman ini akan diubah menjadi tempat mobil-mobil diam berjajar, tanpa bunga, tanpa pohon, tanpa tawa anak-anak. Aku menatap kolam ikan yang baru 2 hari lalu kupoles. Seperti ikan-ikan itu pun ikut membisu. Pohon-pohon yang kutanam dari biji, bunga yang kutumbuhkan dari batang patah, dan bangku tua tempat nenek itu biasa duduk semuanya akan hilang, dihapus, seakan tak pernah ada. Aku menghela napas panjang. Bukan karena lelah, tapi karena terasa seperti baru saja kehilangan sesuatu yang belum benar-benar pergi. Sore harinya, aku duduk sendirian di bangku tua. Surat pengumuman itu terlipat rapi di saku. Langit tampak mendung, dan angin bertiup pelan, membawa daun-daun jatuh ke pangkuanku. Seorang ibu muda lewat sambil menggandeng putranya. "Ayo, cepat, nanti taman ini
Nggak ada lagi loh. Mau dibongkar katanya. Katanya tanpa sadar bahwa aku mendengarnya. Aku menunduk. Perasaan itu muncul, perasaan menjadi kecil, tak berdaya, dan tak penting. Di malam itu, aku tak bisa tidur. Aku berjalan bolak-balik di rumah kecilku yang tak jauh dari taman. Semua benda di rumah ini berasal dari taman, pot-pot kosong, cabang pohon tua yang kupahat menjadi gantungan kunci. Bahkan meja makanku dibuat dari papan bekas bangku taman yang pernah rusak. Aku berdiri di depan cermin. Siapa aku kalau taman itu hilang? Dan entah mengapa, malam itu aku berkata pada diriku sendiri, kalau mereka ingin menghapus taman ini, maka aku akan buat dunia tahu dulu bahwa taman ini pernah hidup, pernah berarti, pernah menjadi rumah. Dengan niat itu, keesokan paginya, aku membawa map kosong, pena, dan secangkir teh yang masih mengapul. Duduk di bangku tua yang menjadi saksi segala kenangan, aku mulai menulis. Bukan tulisan indah, bukan puisi, tapi permohonan sederhana dari seorang tukang kebun yang tak ingin tamannya dihilangkan. Kertas itu kugandakan, kutitip ke warung-warung kecil, ke masjid dekat taman, bahkan kutempelkan di sisi pintu taman. Mari jaga taman kita, jangan biarkan ia jadi lahan kosong. Rahmat, penjaga bunga dan bayangan beberapa warga menandatangani petisi yang kubuat. Ada ibu penjual kue yang selalu menjajakan dagangannya di pintu masuk taman. Ada tukang becak tua yang kerap tidur di bawah pohon Kamboja. Ada anak-anak yang menempel stiker kecil bergambar bunga di mapku. Namun, ketika aku mengantar map itu ke kantor dinas kota, aku melihat senyum seorang petugas, senyum tipis, seperti senyum kasihan untuk orang yang sedang berhalusinasi. Pak Rahmat, katanya lembut, kami paham perasaan Bapak, tapi semua sudah diputuskan. Kami hanya menjalankan kebijakan pusat. Aku menatap matanya, tak ada niat jahat di situ, hanya kepatuhan. Tapi di balik kepatuhan itu, tak ada ruang untuk suara kecil seperti suaraku. Aku pulang dengan langkah pelan. Di jalan, aku melihat baliho baru dipasang di dekat taman, rencana perluasan zona parkir dan modernisasi kota untuk masa depan yang lebih maju. Kata-kata itu seperti membungkam jiwaku. Apa arti maju jika harus mengorbankan satu-satunya tempat yang memberi ruang napas bagi banyak orang kecil? Sore itu, aku duduk di bangku tua tanpa semangat. Tangan-tanganku yang biasanya gesit menyapu dedaunan, kini hanya diam di atas lutut. Angin pun seperti ikut lesok. Tak lama, seorang anak kecil datang, gadis yang dulu menunjukkan lukisannya padaku. Ia menarik lengan bajuku dan berkata, Pak, kalau taman ini hilang, bunga-bunga itu akan mati. Ya, aku tak sanggup menjawab. Yang kulakukan hanya memeluknya sebentar, dan dalam hati, aku menahan air mata. Malamnya, aku duduk sendiri di rumah. Map petisi itu kutaruh di meja. Satu sudutnya basah terkena embun tadi pagi. Lalu tiba-tiba, muncul suara di TV berita tentang pejabat kota yang sedang meninjau lokasi pembangunan parkir baru, dan yang mereka berdiri tepat di tengah taman kami. Aku merasa seperti dicabut dari tanah yang kutanam sendiri. Semua usahaku seolah tak pernah ada. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidur tanpa menyapa bunga-bungaku terlebih dahulu. Pagi harinya, aku bangun dengan rasa hampa. Biasanya, langkah kakiku ringan saat menuju taman, tapi kali ini, seperti menyeret beban yang tak terlihat. Aku berdiri di depan gerbang taman yang masih terkunci. Udara pagi yang seharusnya segar, terasa dingin menekan. Taman itu terlihat sama seperti kemarin, bunga masih bermekaran, daun masih bergoyang lembut, tapi aku tahu, waktu mereka mulai dihitung mundur. Aku berjalan masuk perlahan, seperti tamu. Di rumah sendiri, kupandangi bangku tua, kolam, dan pohon-pohon yang sudah seperti sahabat. Kupeluk batang pohon jambu yang kutanam sendiri. Rasanya seperti berpamitan pada sesuatu yang belum mati, tapi sedang menunggu ajal datang. Tiba-tiba aku merasa, aku tak boleh diam, bukan karena taman ini milikku, tapi karena taman ini milik semua orang kecil yang tak pernah terdengar suaranya. Hari itu juga, aku meminjam ponsel anak tetangga dan merekam diriku sendiri. Kamera goyang, suaraku agak serak, tapi aku bicara dari hati. Namaku Rahmat. Aku bukan pejabat, aku bukan tokoh masyarakat, aku hanya tukang kebun tua yang merawat taman ini sejak bertahun-tahun. Jika taman ini lenyap, bukan hanya bunga yang hilang, tapi ruang hidup orang-orang kecil juga ikut mati. Video itu kuunggah ke media sosial dengan bantuan remaja-remaja kompleks. Aku tak tahu apa itu viral, tapi aku percaya ketulusan pasti menemukan jalan
Keesokan harinya, aku menempelkan kertas puisi di setiap pohon di taman, puisi-puisi sederhana yang kutulis semalaman. Tentang daun yang tak ingin gugur, tentang bangku yang takut dilupakan, tentang seorang tukang kebun yang ingin meninggalkan jejak kecil sebelum dilenyapkan. Orang-orang mulai memperhatikan, anak-anak sekolah datang lebih sering, dan mulai mengunggah foto bunga-bunga dengan tagar, "Selamatkan Taman Rahmat." Seorang jurnalis lokal datang dan mewawancaraku. Ia merekam aku sedang menyiram tanaman sambil bersenandung. Aku tak tahu apakah ini akan berhasil. Tapi untuk pertama kalinya sejak pengumuman itu datang, aku merasa tidak sendiri, dan malam itu, sebelum pulang, aku kembali berdiri di depan bunga mawar yang dulu kutanam dari batang patah. Aku berbisik lirih, "Tunggu sebentar lagi, kita belum kalah." Tapi pagi berikutnya, taman terasa lebih sunyi dari biasanya, langit gelap. Awan menggantung seperti enggan bergerak, dan ketika aku menginjakkan kaki ke jalan setapak taman, hujan turun perlahan, satu-satu, seolah langit ikut mengingatkan bahwa waktuku tak banyak. Map berisi tanda tangan petisiku bawa ke balai kota untuk kedua kalinya. Kali ini jumlahnya jauh lebih banyak, ada tanda tangan warga, cap RT, coretan anak-anak, bahkan gambar bunga dari seorang siswa TK. Semuanya kutata rapi dalam plastik bening yang hampir tak muat lagi. Namun, saat kutemui pegawai yang sama, ia hanya menatapku dengan senyum tipis yang terasa lebih pahit dari semalam. "Pak Rahmat, kami sudah menerima semuanya. Tapi Bapak tahu kan, keputusan ini dari atas? Bukan dari kami. Tugas kami hanya menjalankan." Aku mengangguk perlahan. Aku tahu ia tidak bermaksud menyakiti, tapi setiap kali mendengar kata keputusan dari atas, aku merasa suaraku makin jauh, makin kecil seperti bisikan di tengah lalu lintas kota yang bising. Keluar dari kantor, aku berdiri di trotoar dalam hujan. Map petisiku peluk erat di dada. Orang-orang berlalu lalang, dan tak satu pun dari mereka tahu bahwa di dalam pelukan seorang lelaki tua ini tersimpan napas terakhir sebuah taman. Aku pulang dengan tubuh basah kuyup, tapi tak ada waktu untuk mengeluh. Sore itu, seorang mahasiswa datang ke taman. Namanya Navid. Ia mengaku terinspirasi dari video yang kami unggah beberapa hari lalu. "Kami akan bantu, Pak Rahmat. Kami akan buat kampanye online lebih besar, kirim surat ke kantor berita, dan siapa tahu, sampai ke telinga Presiden." Aku terdiam. "Presiden?" Nama itu terasa seperti langit yang terlalu tinggi. Tak mungkin kujangkau, tapi Navid menatapku penuh keyakinan, seperti melihat sesuatu yang bahkan aku sendiri tak berani harapkan. Aku hanya berkata, "Kalau benar suara kita bisa sampai ke sana, maka aku akan sirami taman ini sampai tetes air di air air yang kupunya." Malam itu, hujan belum juga reda, tapi aku tetap menyiram taman seperti biasa dengan ember tua dan tangan gemetar karena dingin. Anak-anak yang biasanya bermain tak tampak hari itu, tapi bunga-bunga tetap berdiri tegar, seakan tahu bahwa seseorang masih percaya pada mereka. Di tengah sepinya malam dan rintik hujan yang tak berhenti, aku berjanji pada diriku sendiri, jika taman ini harus pergi, maka aku akan pastikan ia pergi bukan sebagai tanah kosong, tapi sebagai kisah. Itulah kalimat yang terus kupeluk di dada saat satu persatu harapan mulai lepas dari genggamanku. Sudah seminggu sejak Navid dan teman-temannya mengunggah kampanye besar di media sosial. Kami mengirim surat terbuka ke berbagai media nasional, video tentang Taman Rahmat bahkan menembus ratusan ribu penonton, tapi tetap tak ada yang datang, tak ada yang menjawab. Setiap hari aku datang ke taman, tapi bukan lagi untuk menyiram dengan damai. Kini aku menyiram sambil gelisah. Aku memotong ranting, tapi dalam hati seperti memotong sisa-sisa waktu yang semakin pendek. Hari H penggusuran tinggal 7 hari lagi. Hari itu, aku duduk di bangku tua lebih lama dari biasanya. Daun-daun mulai menguning, entah karena musim atau karena ikut merasakan beban yang kupikul. Sore hampir habis ketika aku mendengar deru mobil dari kejauhan, bukan mobil kecil biasa. Suaranya berat, mantap, dan perlahan melambat. Saat mendekati gerbang taman, aku menoleh. Sebuah mobil hitam elegan berhenti tepat di luar pagar taman. Pintu belakang terbuka perlahan, dan dari dalamnya keluar beberapa pria berpakaian rapi. Mereka melihat ke sekeliling taman, dan salah satu dari mereka berjalan ke arahku dengan langkah mantap. "Bapak Rahmat?" tanyanya sopan. "Kami dari kantor kepresidenan. Kami datang mewakili Presiden pesekian." Aku hanya bisa berdiri, jantungku berdetak sangat pelan.
Lalu tiba-tiba sangat cepat, tak bisa kupastikan apakah aku sedang bermimpi, atau tubuhku yang terlalu tua sudah mulai mengada-ada. Kami mendapat banyak surat, Pak, lanjut pria itu, termasuk surat Bapak yang ditulis tangan, dan puisi-puisi. Di pohon itu, Presiden melihatnya. Aku gemetar, bukan karena takut, tapi karena rasa syukur yang datang terlalu deras, hingga tubuh tak tahu harus bereaksi seperti apa. Lalu, yang tak pernah kupikirkan seumur hidup terjadi. Pintu mobil utama terbuka kembali, dan seseorang turun dari dalamnya. Presiden masuk peseskian dengan wajah tenang, sorot mata tidur, dan langkah perlahan yang membawa haru. Ia berdiri di depan gerbang taman, menatap pohon, bunga, kolam, dan akhirnya menatapku. Aku tak tahu harus berkata apa. Tanganku gemetar, mataku panas, bibirku terbuka tapi tak ada kata yang keluar. Namun sebelum aku sempat bicara, Presiden peseskian sendiri yang melangkah maju dan berkata lembut, taman ini tidak akan pergi. Pak Rahmat, kita semua datang hari ini untuk memastikan ia tetap hidup. Aku tidak langsung menjawab. Yang kulakukan hanyalah menatap wajah Presiden Masud Peseskian dari dekat wajar yang selama ini hanya kulihat di layar televisi. Kini berdiri hanya beberapa langkah dariku, di jalan setapak yang setiap hariku bersihkan dengan tangan sendiri. Bapak benar-benar datang, bisik kulirir. Setengah tak percaya, Presiden mengangguk pelan, lalu melangkah masuk melewati gerbang taman. Ia berjalan menyusuri jalan kecil di bawah pepohonan rindang, tak terburu-buru, seolah memberi waktu bagi dedaunan untuk berbisik dan menyambutnya. Ia berhenti di bawah pohon jambu tua yang pernah kutanam 12 tahun lalu. Ini pohonnya? Tanyanya. Aku mengangguk. Dari biji kecil, Pak. Saya temukan di kantong celana. Presiden tersenyum, dan lihat sekarang. Dia tumbuh besar, sama seperti harapan yang Bapak tanam di sini. Aku ingin membalas sesuatu, tapi sebelum sempat membuka mulut, Presiden Peseskian melangkah mendekat dan memelukku, hangat, tenang, seperti pelukan seorang anak kepada ayah yang baru saja dikenalnya kembali. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya jatuh juga. Aku memeluk balik, tubuhku gemetar dalam diam, dan di telingaku, suara beliau terdengar pelan. Bapak bukan tukang kebun biasa. Bapak penjaga kehidupan di tempat ini, di sekeliling kami, staf kepresidenan, warga sekitar, bahkan mahasiswa yang dulu membantuku. Berdiri terdiam menyaksikan. Beberapa dari mereka merekam, beberapa lainnya menunduk sambil menyeka sudut mata. Dan saat pelukan itu terlepas, Presiden menatap ke sekeliling taman dan berbicara lantang, bukan hanya padaku, tapi untuk semua. Kita tidak akan menggusur taman yang hidup. Kita akan menyelamatkannya, memperindahnya, dan menjadikannya taman rakyat. Karena tempat ini bukan sekadar ruang hijau, ini adalah rumah bagi ingatan, ketulusan, dan cinta yang nyata. Semua orang bersorak, beberapa memelukku, beberapa mencium tanganku. Aku hanya bisa berdiri kaku. Hari itu terasa seperti mimpi. Tapi embusan angin, harum tanah basah, dan suara burung sore itu meyakinkanku bahwa ini nyata. Presiden memberi instruksi langsung untuk menghentikan proyek penggusuran. Dan lebih dari itu, ia menunjuk taman ini sebagai salah satu taman percontohan nasional. Ia berjanji akan mengirim tim ahli taman dan pertamanan untuk membantu menjaga dan mengembangkan tempat ini. Sebelum beliau pergi, aku memberanikan diri bertanya, kenapa Bapak mau datang ke taman kecil ini? Presiden menatapku dan menjawab tenang, karena orang seperti Bapak yang bekerja tanpa pamrih, justru yang membuat negeri ini kuat. Dan saat mobil hitam itu berlalu dari gerbang taman, langit yang sejak tadi mendung perlahan membelah, memperlihatkan sinar matahari sore yang hangat jatuh di bangku tua. Aku duduk kembali di sana, kali ini dengan hati penuh. Langit sore menggantung warna keemasan yang jarang kulihat seindah itu, seolah seluruh semesta ikut bernafas lega. Sejak Presiden Peseskian pergi, taman ini tak pernah lagi terasa sunyi, justru setiap sudutnya kini berbicara, menyanyikan lagu kehidupan yang lebih jernih daripada sebelumnya. Keesokan harinya, papan pengumuman besar yang sebelumnya bertuliskan rencana penggusuran dan alih fungsi lahan diganti dengan yang baru, Taman Rakyat Rahmat. Ruang hijau inspiratif kota Isfahan dirawat oleh cinta, diselamatkan oleh harapan. Aku berdiri mematung di depan papan itu. Namaku Rahmat terpajang di atas batu peresmian kecil yang diletakkan di dekat kolam ikan. Tak besar, tapi cukup untuk membuat lututku lemas karena haru. Beberapa hari setelah kejadian itu,
Aku tak pernah lagi bekerja sendirian. Mahasiswa, relawan, dan bahkan ibu-ibu kompleks mulai datang setiap pagi dan sore. Mereka membawa bibit bunga, mengecat ulang pot-pot lama, memperbaiki bangku, dan bahkan menambahkan papan kecil berisi puisi-puisi taman yang dulu kutulis saat hujan. Seorang anak laki-laki yang dulu pernah duduk di bangku tua dalam diam kini datang hampir setiap sore. Ia membantuku menyiram, dan terkadang ia menggambar ulang bentuk bunga dengan kapur warna di jalan setapak. "Pak Rahmat," katanya suatu sore, "kalau saya besar nanti, saya ingin jadi seperti Bapak." Aku terdiam, tidak pernah sekalipun dalam hidupku membayangkan seseorang akan berkata begitu padaku. Hari-hari berlalu cepat, surat undangan datang dari berbagai arah. Aku diundang ke sekolah-sekolah untuk bercerita tentang taman, bahkan stasiun televisi lokal datang dan meminta untuk mewawancaraiku. "Apa rahasia Bapak menjaga taman ini selama bertahun-tahun?" tanya mereka. Aku hanya tersenyum dan menjawab, "Menyiram. Bunga itu sama dengan menyirami hati sendiri. Ketika kita merawat sesuatu dengan ikhlas, sebenarnya kita sedang belajar merawat jiwa." Taman yang dulu sepi kini jadi tempat pertemuan, ruang berbagi cerita, ruang belajar, ruang sembur, dan meski semua berubah, satu hal tetap, aku masih datang lebih pagi dari burung-burung, menyapu dedaunan yang jatuh, menyiram mawar satu persatu. Karena taman ini bukan milik kota semata, taman ini adalah pantulan hidupku yang perlahan sedang disembuhkan, dan barangkali Tuhan memang tahu kapan harus menyentuh hati seseorang, bahkan yang merasa hidupnya tak lagi berarti. Pagi itu, aku baru selesai menyapu dedaunan kering di bawah pohon Kamboja saat seorang petugas pos menghampiri. "Pak Rahmat," katanya dengan senyum ramah, "ini dari Teheran." Aku menerima amplop keren tebal itu dengan tangan gemetar. Di sudutnya tercetak jelas lambang resmi Republik Islam Iran. Di belakangnya tertulis nama pengirim, kantor Presiden Pezeskian. Aku membuka surat itu di bangku tua tempat segalanya dimulai. Tulisan di dalamnya halus, rapi, dan tegas. "Dengan ini, Bapak Rahmat secara resmi diundang menghadiri Majelis Kehormatan Rakyat sebagai tamu utama Presiden Masoud Pezeshkian atas dedikasi luar biasa menjaga ruang hidup bersama dengan cinta dan kesetiaan. Hormat kami." Aku terdiam lama. Langit pagi terasa lebih biru dari biasanya, bahkan bunga-bunga tampak mekar lebih sempurna, seolah ikut membaca surat itu bersamaku. Nafit yang saat itu datang membawa pupuk hampir menjatuhkan embernya. "Pak, itu undangan resmi?" tanyanya tak percaya. Aku hanya mengangguk, lalu tertawa kecil tawai yang keluar sambil air mata menetes perlahan. 2 hari kemudian, aku dibawa ke ibu kota. Ini pertama kalinya aku naik pesawat. Kemeja putih yang kupakai dipinjamkan oleh tetanggaku, sepatuku mengkilap. Meski hatiku masih bergetar seperti daun ditiupan angin sore di Istana Negara, semuanya terasa seperti mimpi. Lampu kristal, karpet merah, dinding marmer, dan kursi-kursi megah. Tapi ketika aku melihat Presiden Pezeshkian berdiri di panggung dengan senyum yang sama seperti saat ia datang ke taman, aku tahu bahwa ini bukan mimpi. Ini adalah kelanjutan dari jalan kecil yang dulu kupijak setiap hari. Ketika namaku dipanggil, seluruh ruangan berdiri dan bertepuk tangan. Aku berjalan ke panggung dengan lutut lemas, tapi hati teguh. Presiden menyambutku dengan pelukan hangat yang kedua dan kali ini semua dunia menyaksikannya. Lalu, di hadapan ratusan tamu undangan, ia berkata, "Pak Rahmat mengajari kita bahwa pekerjaan sekecil merawat bunga, jika dilakukan dengan cinta, bisa menumbuhkan bangsa." Aku tak tahu apakah aku layak menerima pujian sebesar itu, tapi di dalam hati kecilku, aku tahu. Aku hanya melakukan satu hal, menjaga apa yang tak terlihat, sampai akhirnya semua orang bisa melihat. Itulah yang terus terngiang di kepalaku saat aku pulang dari Teheran ke Isfahan. Tapi bukan hanya aku yang berubah, taman itu pun tampak berbeda. Aku baru saja melangkah ke gerbang ketika puluhan orang menyambutku dengan sorak-sorai dan tepuk tangan. Anak-anak membawakan bunga, para relawan mengangkat spanduk bertuliskan, "Selamat datang kembali, Bapak Taman Rakyat." Aku nyaris tak bisa menahan air mata, tapi bukan itu yang membuatku menangis, melainkan saat aku melihat sudut taman, di bawah pohon jambu tua yang dulu kutanam sendiri. Sebuah bangku baru telah dipasang, bangku kayu berukir, dengan plakat perunggu kecil, di sandarannya bertuliskan, "Bangku Rahmat, tempat di mana harapan tumbuh diam-diam." Aku duduk di bangku itu, mengusap permukaannya pelan seolah menyentuh bagian masa mudaku yang dulu hilang, dan saat aku menoleh,
aku melihat seluruh taman telah berubah. Bukan menjadi sesuatu yang mewah, tapi menjadi lebih hidup. Ada perpustakaan taman kecil, ada area bermain anak yang dipenuhi warna, ada jalur tanaman rempah untuk lansia, semua itu hasil gotong royong warga yang dulu tak pernah kulihat bersatu. Nafit menghampiri, membawa kotak kecil berisi tanah. Kami ambil dari tanan di dekat kolam. Bapak tanam dulu pohon baru, sebagai tanda babak baru. Aku menanamnya di tengah taman. Diiringi tepuk tangan dan senyuman hangat, pohon kecil itu kuberi nama pohon satu kata, karena semua yang kupikirkan saat menanamnya hanya satu: syukur. Di malam harinya, saat taman sepi dan hanya lampu-lampu taman yang menyala redup, aku duduk sendirian di bangku rahmat. Burung malam bersiul pelan, bunga-bunga terpejam, tapi hatiku tidak. Hatiku penuh, bukan karena penghargaan, bukan karena pujian, tapi karena akhirnya aku tahu, tak ada pekerjaan kecil jika dilakukan dengan cinta. Dan pagi itu, cinta terasa begitu sederhana. Suara sapu lidi yang menyapu dedaunan, aroma tanah yang basah, dan angin sejuk yang mengelus wajahku seperti tangan seorang anak. Aku berjalan perlahan menyusuri jalan setapak taman. Seperti biasa bedanya, kini aku tidak sendiri. Seorang anak kecil berjalan di sampingku sambil membawa gembor air. Ia mengenakan topi jerami yang terlalu besar untuk kepalanya, dan setiap beberapa langkah, ia bertanya, "Pak Rahmat, yang ini disiram juga?" Aku tersenyum, "Ya, semua tanaman perlu dirawat, tapi jangan terlalu banyak air, seperti hati manusia. Dia cukup diberi, jangan dipaksa." Anak itu tertawa kecil, lalu menyiram bunga dandelion yang tumbuh liar di ujung jalur rempang. Sejak kunjungan dari Presiden, taman ini berubah bukan hanya dari bentuknya, tapi dari semangatnya. Orang-orang mulai datang bukan sekadar untuk bersantai, tapi juga untuk berarti. Ada kelompok ibu-ibu yang mengajar membaca di bawah pohon, ada mahasiswa yang mendirikan perpustakaan kecil dari rak kayu bekas, dan bahkan lansia yang kini punya jalur senam setiap Sabtu pagi. Taman Rahmat telah menjadi paru-paru kecil kota, tapi juga detak jantung baru bagi warganya. Dan aku tetap tukang kebun, bukan pemilik taman, bukan pemimpin. Hanya penjaga-penjaga ketulusan, agar tidak pernah pergi dari tempat ini. Di bangku yang kini dikenal sebagai bangku rahmat, aku sering duduk sore hari, menulis catatan kecil di buku lusul yang tak pernah lepas dari saku bajuku. Aku mencatat nama-nama bunga baru, cuaca harian, dan kadang, rasa syukur yang tak bisa kuucapkan dengan mulut. Hari itu, aku menulis, jika suatu hari aku tiada, semoga taman ini tetap hidup. Karena selama masih ada satu orang yang mencintai pohon, dan menghargai keheningan, taman ini tidak akan pernah benar-benar mati. Aku menatap langit, waktu memang berjalan, tubuh memang menua, tapi selama bunga terus mekar dan anak-anak terus berlari di antara semak berbunga, maka aku tahu, kebaikan itu tidak harus berteriak, ia hanya perlu dirawat. Aku menulis kalimat itu di halaman terakhir buku kecilku, lalu kuselipkan buku itu di laci bawah bangku rahmat, tempat aku biasa duduk setiap sore. Bukan karena aku ingin dikenang, tapi karena aku percaya, suatu hari, seseorang akan duduk di bangku ini, merasa lelah, lalu tanpa sengaja membuka laci itu, dan menemukan secarik makna yang bisa ia bawa pulang. Beberapa hari belakangan ini, tubuhku memang cepat lelah, kadang tanganku gemetar saat menyiram bunga, dan lututku sulit diajak kompromi. Tapi tidak ada rasa sakit yang bisa mengalahkan damainya hati saat aku melihat taman ini tetap hidup, tetap tumbuh, seperti semangat orang-orang yang menjaganya. Suatu pagi, seorang remaja menghampiriku. Ia memperkenalkan diri sebagai Mahdi, anak dari pasangan yang dulu sering duduk di taman ini saat baru menikah. "Pak Rahmat, saya ingin ikut merawat taman ini selamanya kalau bisa," katanya penuh semangat. Aku menatapnya. Di matanya, aku melihat versi kecil dari diriku sendiri puluhan tahun lalu, seorang anak muda yang tak pandai bicara, tapi tahu cara bicara pada bunga dan daun. Aku menyerahkan kunci gudang alat dan catatan taman kepadanya. "Kalau nanti aku tak bisa datang setiap hari, tolong pastikan dandelion tetap mekar," kataku pelan. Ia mengangguk penuh janji, dan saat ia berjalan menyusuri taman, aku tahu tugasku tak sia-sia. Itu, aku duduk di bangku rahmat, seperti biasa, tapi kali ini aku tak membawa sapu atau gembor. Hanya tubuh tua, dan hati yang penuh. Angin bertiup lembut, anak-anak berlarian, burung-burung kembali pulang, dan aku menutup mata sebentar, bukan untuk tidur, tapi untuk bersyukur.
Dalam keheningan itu, aku merasa taman ini berbisil. Terima kasih. Penutup cerita Taman Rahmat kini telah menjadi simbol harapan dan ketekunan di seluruh negeri. Cerita tentang tukang kebun tua bernama Rahmat diangkat dalam buku, film dokumenter, dan pelajaran sekolah. Tapi bagi Rahmat sendiri, ia tak pernah ingin dikenal. Ia hanya ingin bunga-bunga itu tetap tumbuh, dan lewat taman itu, ia tahu, cinta yang dirawat diam-diam akan mekar lebih lama dari yang dikira.